Kota utama. Posisi kota ini di wilayah blok utara setara dengan kota kekaisaran. Itu juga tempat berkumpulnya para pembudidaya yang kuat. Semua orang tahu bahwa 4 keluarga besar mengendalikan kota utama. 4 keluarga besar mungkin tampak rukun di permukaan, tetapi dalam kenyataannya, mereka terus-menerus bersaing satu sama lain secara rahasia. Dari 4 keluarga, keluarga Jiang dan keluarga Gu telah menciptakan aliansi pernikahan untuk memperkuat hubungan. Meskipun keluarga Gu hanya memiliki Gulan, seorang gadis di generasi ketiga mereka, dia telah lama bertunangan dengan keluarga Jiang. Di antara banyak anak muda dari keluarga Jiang, siapapun yang bisa memenangkan kasih sayangnya akan menjadi pewaris keluarga Jiang. Namun meskipun keluarga Jiang telah memberi Gulan hak untuk memilih pelamarnya, dia tidak ingin dijadikan alat untuk aliansi pernikahan. Dia telah melarikan diri dari kota utama setahun yang lalu dan keberadaannya sekarang tidak diketahui. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menemukannya. 2 keluarga lainnya dari kota utama telah membuat aliansi juga, namun, karena mereka tidak memiliki aliansi pernikahan, hubungan antara kedua belah pihak tidak dapat dibandingkan dengan hubungan antara keluarga Gu dan Jiang. Pada saat ini, seorang lelaki tua sedang duduk bersila di lantai di ruang rahasia keluarga Lan. Tidak ada tanda-tanda emosi pada fitur tuanya. Lan Shao, tuan dari keluarga Lan, berdiri di depannya dengan sikap yang sangat hormat. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun sebelum lelaki tua itu berbicara lebih dulu. Dia hanya melirik lelaki tua di depannya dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti bisa menebak identitas lelaki tua itu. Siapa lagi yang bisa membuat Lan Shao bertindak dengan hormat selain tuan tua dari keluarga Lan yang telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun. Shaoer. Tepat ketika Lan Shao mulai gelisah, lelaki tua itu akhirnya membuka mulutnya. Aku pernah mendengar bahwa seorang wanita telah menyinggung utusan wilayah teratai merah beberapa waktu lalu. Lan Shao tidak tahu apa yang dimaksud tuan tua dengan pertanyaan itu. Dia menjawab dengan hormat. Rupanya wanita itu telah merayu tuan besar wilayah teratai merah yang telah membuat Nona Baiyin sangat marah. Namun wanita itu telah menerima pembalasan dan telah dimusnahkan dalam lahar. Tuan tua menghela nafas dan berkata, Nona Baiyin adalah utusan wilayah teratai merah, jadi tidak ada salahnya jika kamu mendengarkannya. Namun Shaoer, keluarga Lan adalah warisan yang diwarisi dari nenek moyang kita. Aku tidak ingin itu dihancurkan oleh tanganmu. Apakah kamu mengerti? Lan Shao mengepalkan tangannya sementara seluruh wajahnya dipenuhi rasa hormat. Ayah, aku mengerti. Aku hanya ingin menjalin hubungan yang baik dengan wilayah teratai merah sehingga aku tidak berani menyinggung Nona Baiyin. Tuan tua mengangguk. Aku pernah mendengar bahwa seorang gadis jenius telah terbang melintasi cakrawala dalam rapat umum sekte kedokteran beberapa waktu lalu. Dia bahkan telah menyempurnakan pil legendaris. Selain itu, aku pernah mendengar bahwa dia telah tiba di wilayah blok utara. Selama periode waktu ini tolong beritahu anggota keluarga Lan untuk berhenti membuat masalah bagi bawahan manor kedokteran dan mengirim beberapa orang untuk mengawasi dengan cermat di manor kedokteran.
Aku percaya bahwa dia pasti akan menuju ke kediaman resmi Sekte Kedokteran di kota utama. Begitu dia tiba di sini, kamu harus menjalin hubungan yang baik dengan jenius ini. Dibandingkan dengan wilayah teratai merah, wanita Gurwoyun itu lebih penting. Meskipun Tuan Tua telah berkultivasi tertutup selama lebih dari 10 tahun, dia sangat menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Bahkan Lan Shao tidak tahu mengapa tanda gangguan atau masalah sekecil apapun di daratan tidak bisa disembunyikan darinya. Ayah, bahkan jika Anda tidak menyebutkannya, aku tahu, tidak ada yang bisa melampaui posisi ahli pil di daratan. Bahkan Baiyin, seorang utusan dari wilayah teratai merah, tidak dapat dibandingkan dengannya. Sebuah cahaya berkedip di mata Lan Shao. Oleh karena itu aku akan membangun hubungan yang baik dengannya sebelum organisasi lain manapun, terutama di hadapan keluarga Jiang dan keluarga Gu. Selama Gurwoyun lebih menyukai kita mungkin akan membuat orang tua itu marah sampai mati. Sekarang, setiap kali Lan Shao mengingat semua yang telah dilakukan keluarga Jiang dan Gu terhadap keluarga Lan, dia akan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan tiba di kota utama secepat ini. Sayangnya aku tidak dapat menemukan ramuan obat lain di sepanjang jalan. Di luar gerbang kota, seorang wanita berjubah hijau berhenti di langkahnya. Matanya menatap gerbang kota kuno yang megah dengan cara yang mendalam sebelum bergumam. Ayo pergi. Aku akan ke Manor Kedokteran sebentar. Karena Sekte Kedokteran telah memberikan wilayah blok utara kepadaku, Manor Kedokteran akan menjadi penginapan resmi kita di wilayah blok utara mulai sekarang. Dia perlahan berjalan melewati gerbang kota saat dia berbicara. Pria berjubah ungu yang mengikuti di sebelahnya tersenyum ringan. Mata ungunya seperti kaca berwarna dan menampilkan cahaya yang mempesona. Tidak ada keraguan bahwa pria ini sangat tampan, mengenakan jubah ungu panjang, dia tampak menakjubkan, jahat, dan sangat mulia. Dia tampak seperti bangsawan sejati dan sangat tampan sehingga dia bisa menyentuh hati seseorang. Begitu pasangan itu berjalan ke kota utama, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Tatapan orang banyak tampaknya tertuju tepat di punggung mereka. Mereka belum pernah melihat pria yang begitu tampan dan tak tertandingi sebelumnya. Jika dia melihat ke belakang dan tersenyum pada mereka, mereka akan dengan rela memberikan semua yang mereka miliki kepadanya. Namun mata pria itu hanya melihat wanita berbaju hijau di sebelahnya dan senyumnya hanya mekar untuknya saja. Zixi, kita sudah sampai. Tiba-tiba, wanita berbaju hijau di sebelahnya berhenti di langkahnya, suaranya yang ringan, murni, dan jujur, seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu setiap telinga. Orang-orang yang awalnya memperhatikan Zixi langsung mengalihkan pandangan mereka ke kediaman resmi di depan wanita itu. Ketika mereka melihat tanda di kediaman resmi, semua orang menemukannya di luar pemahaman. Kata-kata di papan itu sangat jelas, meskipun sedikit rusak, itu tidak asing bagi orang-orang di kota utama. Manor Kedokteran. Tempat pertama yang dikunjungi pria dan wanita aneh itu adalah Manor Kedokteran. Semua orang di wilayah blok utara tahu cerita di balik Tuan Manor Kedokteran.
Sekte kedokteran mungkin memiliki kehadiran yang menakjubkan di dunia luar, tetapi para pembudidaya kuat dari 4 keluarga besar di kota utama telah mencapai peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci bela diri. Oleh karena itu, meskipun sekte kedokteran adalah penguasa wilayah blok utara, mereka tidak akan mementingkan sekte kedokteran, apalagi melayani orang-orang itu. Ketika mereka melihat kedua sosok itu memasuki manor kedokteran, orang-orang di jalan mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bisakah kamu menebak siapa mereka? Aku tidak tahu. Bukankah sekte kedokteran sering mengirim orang untuk merawat manor kedokteran? Sayangnya orang-orang itu telah pergi satu persatu setelah diancam oleh 4 keluarga besar. Jika tebakanku benar, orang yang telah tiba di manor kedokteran pastilah seorang jenius muda. Cek, jadi bagaimana jika dia jenius? Mereka mungkin dianggap jenius di sekte kedokteran, tetapi ini adalah tanah wilayah blok utara. Bahkan jika tuan sekte dari sekte kedokteran akan tiba, para pembudidaya 4 keluarga besar dapat membuatnya pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Aku tidak pernah berpikir bahwa sekte kedokteran akan begitu gigih. Saranku adalah mereka harus menyerahkan akta tersebut ke wilayah blok utara. Apakah kamu gila? Pernahkah kamu mendengar tentang ahli pil muda yang muncul dari sekte kedokteran beberapa waktu lalu? Aku mendengar bahwa sekte kedokteran telah memberikan wilayah blok utara kepada ahli pil itu. Jika tanah ini miliknya, mungkin 4 keluarga besar tidak akan pernah begitu kurang ajar mulai sekarang. Jenius tak tertandingi seperti ini adalah orang yang ingin direkrut oleh organisasi manapun. Ahli pil, seketika seseorang yang mendengar ini mulai mendengus jijik. Sekte kedokteran memang telah memberikan wilayah blok utara kepada ahli pil itu. Namun apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ahli pil akan sangat menganggur dan punya waktu untuk mengawasi wilayah ini? Aku pikir orang yang telah dikirim kali ini hanyalah seorang jenius dari sekte kedokteran. Orang-orang seperti ahli pil itu tidak mungkin datang ke tempat seperti ini. Semua orang mengangguk setuju. Itu benar. Sebagai ahli pil, bagaimana mungkin Guru Oyun punya waktu untuk mengelola manor kedokteran? Oleh karena itu sekte kedokteran pasti telah mengirim salah satu jenius mereka kali ini. Kesimpulan untuk ini juga sangat jelas, nasib mereka tidak akan lebih baik dari mereka yang telah datang sebelum mereka. Betapa malangnya pria tampan yang jahat seperti itu juga akan menemui kejatuhan dari serangan 4 keluarga besar. Apa katamu? Di rumah keluarga Lan Shao langsung bangkit dari kursinya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Seseorang telah melihat 2 orang muda memasuki manor kedokteran. Melapor ke Tuan. Seorang pengawal mengepalkan tangannya saat dia menjawab dengan hormat. Bawahan ini memang memperhatikan 2 orang memasuki manor kedokteran saat aku berpatroli di jalanan. Oleh karena itu aku segera kembali untuk melaporkan hal ini kepada Anda Tuan. Bagus, sangat bagus. Aku akan melakukan perjalanan ke manor kedokteran sekarang. Pelayan, bawakan aku senjata spiritual yang aku peroleh belum lama ini. Aku percaya bahwa senjata spiritual ini dapat berhasil memberi kita kebaikan Guru terhadap keluarga Lan Shao tersenyum mendesak,
Dari sudut pandangnya, tidak ada yang bisa menahan jeda dari senjata spiritual. Dia percaya bahwa Guru Oyun sama saja. Selama dia menjalin hubungan yang baik dengannya sebelum keluarga besar lainnya, pil kemudian akan bergulir ke arah mereka. Pada saat itu, meruntuhkan keluarga lain bukanlah hal yang mustahil. Manor kedokteran, itu tidak bisa dibandingkan dengan keagungan sekte kedokteran di daratan. Seluruh halaman menjadi celaka dan seorang lelaki tua berperawakan bungkuk sedang menyapu halaman dengan lambat dan sengaja. Orang tua itu terkejut ketika dia melihat kedatangan Guru Oyun dan Zixi. Dia menghentikan tindakannya dan bertanya dengan suara serak. "Bolehkah aku bertanya siapa yang kalian cari?" Guru Oyun tersenyum tipis. "Tuan Sekte Kedokteran belum memberitahumu tentang kedatanganku. Anda." Pria tua itu langsung sadar kembali. Tubuhnya bergetar ringan saat dia berseru kegirangan. "Anda adalah guru besar Guru Oyun." Guru Oyun mengangguk ringan saat matanya mengamati seluruh halaman. Suaranya acuh tak acuh seperti angin. "Manor kedokteran ini agak besar, apakah kamu satu-satunya di sini?" "Benar." Orang tua itu tertawa pahit. "Aku pengurus rumah tangga Manor kedokteran, Zhang Lin. Adapun sisanya, mereka semua kehilangan daya tahan mereka dari paksaan 4 keluarga besar dan melarikan diri. Posisi Manor kedokteran agak canggung di wilayah Blok Utara. Itu sebabnya 4 keluarga besar telah mendorong kami. Aku satu-satunya yang tersisa sekarang." Guru Oyun telah lama menyadari bahwa orang-orang di wilayah Blok Utara tidak akan menyambut siapapun dari sekte kedokteran. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan seburuk ini. Dia terdiam. Dia akhirnya menjawab setelah jeda yang lama. "Mulai sekarang aku akan mengelola wilayah Blok Utara. Aku juga akan mengurus Manor kedokteran. Kamu akan melanjutkan posisimu sebagai pengurus rumah tangga Manor kedokteran sementara aku akan mengurus semuanya sendiri." Wei Yi dan yang lainnya telah lama berkultivasi tertutup. Kekuatan mereka telah mengalami terobosan kualitas. Jadi sudah waktunya untuk membiarkan mereka keluar sekarang. "Nona Gu, aku tidak pernah meninggalkan tempat ini sama sekali karena aku tidak tega meninggalkannya. Sekarang setelah Anda tiba, aku pasti akan menyerahkan Manor kedokteran kepada Anda. Anda hanya perlu memberiku beberapa makanan. Aku tidak keberatan bahkan jika aku bukan lagi pengurus rumah tangga." Pengurus rumah tangga Zhang tertawa pahit dan menghela nafas saat dia menjawab. Dia tidak tahu mengapa tetapi saat dia menatap wajah polos lelaki tua itu, bayangan penduduk desa dari desa angin musim gugur muncul di benak Guru Oyun. Matanya menunjukkan sedikit ketidakhadiran. Tak lama setelah itu, dia kembali sadar dan tersenyum tipis. "Kamu akan lebih akrab ketika datang ke hal-hal yang berkaitan dengan kota utama. Selain itu kamu telah menjadi pengurus rumah tangga untuk waktu yang lama. Itu sebabnya aku memintamu untuk terus menjadi pengurus rumah tangga. Namun sejak aku tiba, tidak ada yang akan membuat masalah bagi Manor kedokteran mulai sekarang. Kamu dapat yakin." Hati pengurus rumah tangga Zhang sangat tersentuh. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan banyak berguna lagi setelah wilayah Blok Utara berpindah tangan.
Namun dia tidak pernah berharap Guru Woyun memintanya untuk tinggal dan terus bekerja sebagai pengurus rumah tangga. Bagaimana dia bisa mengecewakan kepercayaannya padanya? Karena Anda telah membuat keputusan Nona Gu, aku tidak akan membantah. Meskipun aku tidak memiliki banyak kekuatan, aku telah berbaur di sini selama bertahun-tahun. Tidak ada orang lain yang lebih paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan wilayah Blok Utara. Bagus. Guru Woyun tersenyum. Mulai sekarang, semua yang ada di dalam dan di luar manor kedokteran akan diserahkan kepadamu pengurus rumah tangga Zhang. Zixi, ayo pergi ke kamar kita. Zixi melirik pengurus rumah tangga Zhang yang tampak hormat sebelum dia mengikuti Guru Woyun ke kamar tanpa sepatah kata pun. Gadis kecil, apakah kamu ingin menaklukkan seluruh wilayah Blok Utara atau membangun organisasimu sendiri? Di dalam kamar, Zixi memikirkan urusannya sendiri dengan menuangkan secangkir teh terlebih dahulu. Suaranya yang rendah dan serak membawa rasa kejahatan saat dia mengajukan pertanyaannya. Guru Woyun mengangkat bahu dan tertawa lembut, namun dia tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya dia melepaskan Wei Yi dan yang lainnya yang berada di tengah-tengah kultivasi dalam Xiao Hei. Tentu saja, Vermilion Bird segera memprotes dengan liar sehingga Guru Woyun juga mengusirnya dari pagoda ilahi kuno. Akhirnya, aku mendapat kesempatan untuk tampil, kata Vermilion Bird sambil terlihat sangat senang. Namun ketika dia merasakan kerumunan di ruangan itu, senyumnya membeku di tempat. Tuan, bukankah di sini agak terlalu ramai? Dia merengek sedih. Tatapan Guru Woyun beralih dari wajah kecil Vermilion Bird yang cemberut ke arah Wei Yi. Wei Yi, aku akan meninggalkanmu untuk mengelola manor kedokteran untuk saat ini. Jika ada yang ingin bertemu denganku, tolong beritahu mereka bahwa aku tidak akan menerima tamu. Wei Yi terkejut. Bagaimana dengan keluarga Jiang dan keluarga Gu? Dia bertanya. Aku tidak akan menemui mereka. Guru Woyun tersenyum saat cahaya melintas di matanya. Meskipun benar bahwa dia tidak akan menerima tuan dari keluarga Jiang di manor kedokteran, dia masih bisa mencarinya di kediaman keluarga Jiang. Rata-rata warga tidak akan tahu tentang perjalananku ke manor kedokteran, namun pasukan tingkat menengah itu harus mengetahuinya dengan sangat baik. Aku tidak akan bertemu siapapun secara pribadi. Ketika saatnya tiba, aku akan memilih tanggal dan memanggil semua pemimpin pasukan kuat di wilayah Blok Utara. Saat itu aku akan menaklukkan seluruh wilayah Blok Utara dalam satu pukulan. Sebelum waktu itu tiba dia tidak akan mengungkapkan dirinya. Dia tahu bahwa dia hanya akan dapat menemukan ramuan obat yang dibutuhkan Yuer dengan lebih cepat ketika dia telah menyatukan wilayah Blok Utara. Wei Yi mengangguk sebelum bertanya. Tuan, bolehkah aku bertanya apakah Anda telah memilih tanggal? Dalam waktu sekitar setengah bulan. Guru Woyun terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Jika aku ingin para pemimpin pasukan lain bergegas ke kota utama, bahkan tertinggi bela diri akan membutuhkan waktu setengah bulan, aku akan memberi mereka waktu setengah bulan.
Kamu sekarang dapat mengeluarkan pengumuman bahwa aku akan mengadakan perjamuan di Manor Kedokteran dalam waktu setengah bulan. Setiap orang yang telah mencapai peringkat tertinggi bela diri harus hadir. Sebelum waktu itu tiba, aku tidak akan menerima siapapun. Bahkan jika ini untuk Xia Linyu, menaklukkan wilayah blok utara adalah sesuatu yang benar-benar harus dia lakukan. Baik. Wei Yi mengepalkan tangannya, menerima perintah itu dan pergi. Mata Vermilion Bird yang besar dan cerdas melesat ke depan dan ke belakang sebelum dia berseru dengan suara mendominasi. Tuan, kekuatannya sangat lemah sehingga dia tidak mungkin membuat orang-orang itu menyerah. Kenapa aku tidak pergi dengannya? Aku jamin tidak akan ada yang berani menimbulkan masalah bagi Manor Kedokteran. Sungguh lelucon, siapa Vermilion Bird? Aku adalah binatang ilahi yang agung. Mereka hanyalah sekelompok manusia tertinggi bela diri. Dengan adanya aku, Vermilion Bird di sini, siapa yang berani bertindak dengan kurang ajar? Guru Ouyun berpikir sebentar dan menganggap saran Vermilion Bird cukup rasional. Dia mengangguk dan menjawab. Baiklah, kamu dan Wei Yi akan mengurus masalah ini. Aku tidak akan menghibur siapapun yang mengunjungi Manor Kedokteran. Setelah dia selesai berbicara, Guru Ouyun kemudian berbalik ke arah Zixi dan ekspresinya menjadi serius. Zixi, aku ingin kamu menempatkan formasi di sekitar Manor Kedokteran. Jika kabar tentang kedatanganku keluar, anggota keluarga Lin pasti akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Kita harus waspada terhadap kejadian tak terduga. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, tidak akan ada masalah. Zixi tersenyum. Aku akan mengatur formasi setelah ini sehingga manusia di peringkat orang suci bela diri ke atas tidak akan bisa memasuki kediaman resmi ini. Meskipun Zixi tidak terlalu mementingkan keluarga Lin, seseorang bisa menjadi ceroboh. Dia takut kelalaiannya sendiri akan membahayakan Guru Ouyun. Oleh karena itu menyiapkan formasi adalah solusi yang paling aman. Dia akan membuatnya sehingga bahkan jika dia tidak berada di Manor Kedokteran, tidak ada yang bisa menyakitinya. Baiklah, aku akan meninggalkanmu untuk menangani masalah itu. Ketika aku telah tiba di kota utama, aku harus bertemu dengan teman-temanku. Aku punya firasat bahwa kedua orang tua itu pasti mengira aku terkubur di bawah lava. Zixi tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk mengetahui siapa yang dia maksud ketika dia mendengar kata-kata Guru Ouyun. Serahkan masalah ini pada kami, sekarang tidak ada seorang pun di daratan yang dapat menyakitimu selama mereka bukan dari kota pertama. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajah tampan Zixi perlahan menghilang. Guru Ouyun, di sisi lain, tenggelam dalam pikirannya sendiri dan tidak memperhatikan sedikit perubahan dalam ekspresinya. Kota pertama, di kediaman keluarga Lin. Seorang lelaki tua duduk di kursi kepala suku sambil memutar cangkir teh di tangannya dengan erat. Cangkir keramik kemudian hancur berkeping-keping dengan tabrakan, namun itu sangat sedikit untuk memadamkan kemarahan di hatinya. Sampah yang tidak berguna, benar-benar sekumpulan sampah yang tidak berguna.
Mereka hanya perlu menangkap seorang wanita tertinggi bela diri yang baru dicetak, namun setelah pergi begitu lama mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak mengikuti korespondensi. Keluarga Lin telah benar-benar menyia-nyiakan sumber daya kami dalam memelihara banyak hal yang tidak berguna ini. Tinju lelaki tua itu mengepal semakin erat, menghancurkan pecahan keramik di tangannya menjadi debu. Dia sepertinya tidak menyadarinya. Kabar buruk, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tepat ketika lelaki tua itu akan terus mengamuk, sebuah suara cemas terdengar dari luar ruangan. Segera, seorang penjaga terhuyung-huyung dengan cepat ke aula dan berlutut di depannya. Tuan, sesuatu telah terjadi. Beberapa perkebunan milik keluarga Lin telah diserang oleh binatang spiritual. Binatang-binatang spiritual itu tampaknya telah menjadi gila. Setiap kali mereka melihat manusia mereka akan menggigit, namun mereka hanya menyerang anggota keluarga Lin. Apa? Binatang spiritual? Wosh! Orang tua itu langsung bangkit berdiri. Matanya melebar saat dia meraung dengan marah. Kamu mengatakan bahwa binatang spiritual menyerang anggota keluarga Lin. Apakah ada sesuatu yang terjadi di klan binatang? Keluarga Lin dan klan binatang selalu menjauhi satu sama lain. Mengapa klan binatang menyerang kita sekarang? Binatang spiritual itu menyebutkan bahwa karena keluarga Lin memiliki delusi tentang menangkap nyonya mereka, mereka menyerang kita sebagai pembalasan. Wajah penjaga itu penuh dengan kecemasan, namun dia berhasil menjelaskan alasan di balik masalah ini dengan sangat jelas pada akhirnya. Orang tua itu terkejut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah gelombang kemarahan. Orang buta mana yang telah meletakkan tangannya di atas anggota klan binatang? Selidiki ini untukku. Setelah kamu menemukan jawabannya, serahkan pada binatang spiritual. Mudah-mudahan itu akan memadamkan kemarahan binatang spiritual itu. Di kota pertama, klan binatang dan manusia tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Namun manusia tidak punya pilihan selain mengenali kekuatan klan binatang. Hanya binatang spiritual dari klan binatang, terlepas dari perselisihan terus-menerus mereka, yang dapat bersatu melawan kekuatan asing. Jika ada manusia yang berani mengganggu tanah mereka, mereka akan segera bersatu dan menyerang para penyusup. Ini juga alasan mengapa keluarga Lin sangat takut pada klan binatang. Tentu saja, lelaki tua itu tidak pernah berpikir bahwa dialah yang mengeluarkan perintah untuk menangkap nyonya mereka. Kilatan jubah merah seperti nyala api yang indah dan bergerak melesat menuju puncak gunung. Pria itu kemudian berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung sementara matanya menatap sepetak langit yang tidak terlalu jauh. Jubah merahnya tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang menakutkan di wajah pria itu. Binatang spiritual di sekitar seluruh pegunungan bahkan tidak berani bernapas karena melihatnya. Mereka seperti anjing kecil yang merangkak di tanah, takut akan memprovokasi iblis. Rajaku, yang lain dan aku telah mengikuti perintah Anda dan melancarkan serangan terhadap keluarga Lin. Bolehkah aku bertanya apakah Anda punya perintah lain? Sebuah elang jantan turun dari langit, itu mendarat di belakang Qian Bei sebelum berubah menjadi pria parubaya. Dia berlutut dengan hormat dengan satu lutut di tanah saat dia berbicara. Selain rasa hormat,
Sebagian besar tatapannya ke arah Qian Bei penuh dengan ketulusan dan rasa hormat. Pria ini adalah simbol iman bagi semua binatang spiritual. Menurut generasi yang lebih tua di klan, beberapa yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, jika bukan karena orang ini, binatang spiritual akan dihancurkan oleh tangan umat manusia 10.000 tahun yang lalu. Pria inilah yang telah menyelamatkan klan binatang dan memutuskan untuk mempersembahkan klan binatang sebagai hadiah untuk seorang wanita. Namun kemudian pria tak tertandingi ini telah menghilang, bahkan para senior klan belum melihatnya sejak itu. Harapan hidup binatang spiritual jauh lebih lama dibandingkan dengan manusia, namun mereka masih akan menanggung kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Ketika para senior klan mulai berpikir bahwa dia tidak akan muncul lagi, pria itu tiba di hadapan klan binatang sekali lagi tidak lama kemudian. Setelah penampilannya, dia memberi mereka satu tanggung jawab untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Lin. Apakah ini bukan prestasi yang mudah bagi klan binatang yang sudah lama berdiri? Aku bukan rajamu. Pria berjubah merah tidak berbalik tetapi terus menatap ke kejauhan. Dia kemudian berbicara dengan suara dingin dan jauh. Kamu hanya memiliki satu tuan. Ketika dia muncul, kamu akan berjanji kesetiaanmu padanya. Ini adalah perintah. Tapi rajaku. Elang jantan terkejut. Dia kemudian berbicara dengan enggan. Aku khawatir para senior klan tidak akan setuju. Kami ingin melayanimu seorang dengan sepenuh hati. Boom! Tepat saat elang jantan berbicara, dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam dan menakutkan ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil. Ingat, dia adalah tuanmu. Jika kamu berani menunjukkan padanya segala bentuk ketidakhormatan. Gelombang niat membunuh meledak dari tubuh pria itu. Aku telah menyelamatkan klan binatang di masa lalu. Dengan cara yang sama, aku dapat menghancurkan kalian semua sekarang. Aku telah menyelamatkan kalian hanya demi membantunya mendapatkan bantuan. Sekarang jika kamu tidak bersedia menjanjikan kesetiaanmu padanya, apa gunanya aku memilikimu saat ini? Terlepas dari kekuatan besar yang telah dia bangun, semua yang dia lakukan adalah untuknya seorang, sekarang dan selamanya. Karena cepat atau lambat, dia akan memberikan orang-orang di tangannya kepadanya. Jika kekuatan ini tidak berguna baginya, itu juga tidak berguna baginya. Mengapa tidak menghancurkan mereka kalau begitu? Hati elang jantan bergetar. Dia kemudian dengan cemas menundukkan kepalanya dan berkata, "Keinginan Anda adalah perintahku." Qian Bei berbalik dan matanya menatap langit biru sekali lagi. Pada saat itu, tubuhnya tidak lagi memancarkan aura pembunuh. Itu sekarang digantikan oleh kelembutan yang belum pernah dilihat elang jantan sebelumnya. Yuner, sekarang binatang spiritual ini menyebabkan masalah. Aku percaya bahwa keluarga Lin tidak akan berpikiran apapun untuk menyebabkan masalah bagimu. Sudah waktunya aku datang mencarimu. Kota utama, di kediaman keluarga Jiang. Guru Oyun berhenti di langkahnya di luar gerbang. Dia kemudian menatap halaman keluarga Jiang yang mengesankan dan mengangkat alisnya sebelum melangkah ke kediaman. Namun, sebelum dia bisa melangkah ke ambang pintu,
dia segera dihentikan oleh dua penjaga di depan gerbang. "Berhenti, ini adalah kediaman keluarga Jiang, tolong tunjukkan undangan kunjunganmu." "Undangan kunjungan?" Guru Woyun menggigil dan berkata, "Laporkan ke Pak Tua Jiang dan katakan padanya bahwa Gu Nianye ada di sini untuk berkunjung." "Gu Nianye?" Kedua penjaga di gerbang saling memandang. Pada akhirnya penjaga yang pertama berbicara. "Nona, ada banyak yang ingin bertemu tuan kami. Namun kamu harus menunjukkan undangan kunjungan. Kami kemudian akan mengirimkannya kepada tuan sebagai penggantimu. Jika tuan setuju untuk bertemu denganmu, kamu akan diizinkan masuk. Ini adalah aturan keluarga Jiang." Guru Woyun menyatukan alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Jiang akan sangat merepotkan. Namun karena dia tidak datang dengan undangan kunjungan, dia tidak akan bisa memasuki keluarga Jiang untuk saat ini. "Apa yang terjadi di sini?" Saat itu suara ramah terdengar dari belakangnya. Guru Woyun melompat ketika dia mendengar suara ini. Dia kemudian berbalik untuk menemukan seorang pria ramah berjalan ke arahnya. Pria itu sepertinya tidak berharap menemukan Guru Woyun di sini. Ekspresinya berubah lamban sebelum dengan cepat kembali normal. "Tuan Muda Wen." Kedua penjaga itu dengan jelas mengenali pria yang selembut batu giok. Mereka mengepalkan tangan, membungkuk hormat dan berkata, "Wanita muda ini ada di sini untuk mengunjungi tuan tua. Aku hanya meminta undangan kunjungannya." "Wen Yan?" Guru Woyun tersenyum tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya di sini. "Bukankah ini kebetulan?" Wen Yan tersenyum. "Nona Gu adalah kenalan lama kakek. Mereka berpisah di kota angin berawan hanya beberapa bulan yang lalu. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemumu di sini lagi, Nona Gu. Aku belum berterima kasih padamu karena telah membasmi bandit giok salju untuk kota angin berawan hari itu." Guru Woyun mengangkat bahu. "Aku sedang terburu-buru hari itu. Melawan bandit giok salju hanyalah sesuatu yang terjadi di sepanjang jalan. Terlepas dari apakah itu di sepanjang jalan, Nona Gu, kamu telah banyak membantu kami." "Nona Gu, apakah kamu di sini untuk bertemu kakek?" "Benar." Guru Woyun mengangguk. "Sejak aku tiba di kota utama, aku ingin bertemu Pak Tua Jiang dan mengenang masa lalu. Tidak peduli apa, aku tidak tahu apakah Pak Tua Jiang ada di Manor. Jika kakek tahu bahwa kamu ada di sini, dia pasti akan sangat senang." Wajah Wen Yan menunjukkan senyum kecil. Senyumnya seperti sinar matahari, memberikan perasaan yang sangat mendalam dan menenangkan. "Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui kakek." Karena Wen Yan sekarang mengawalnya, kedua penjaga itu tidak menghalanginya lagi, namun mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Guru Woyun benar-benar akan berkenalan dengan Pak Tua Jiang. Bagaimanapun Pak Tua Jiang tidak pernah masuk akal di seluruh keluarga Jiang. Mungkin hanya cucu kandungnya, Jiang Mozu, dan cucu dari pihak ibu, Wen Yan, yang diizinkan untuk melihatnya lebih sering. Kapan Pak Tua Jiang yang biasanya tidak masuk akal mulai memiliki hubungan yang begitu baik dengan seorang gadis kecil? Selanjutnya, berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda Wen, tampaknya hubungan antara keduanya tidak seperti yang lain. Kedua penjaga mulai merasa menyesal dengan pemikiran ini. Jika mereka tahu
mereka akan mengambil kesempatan lebih awal untuk mencoba menjilatnya. Mungkin, ketika dia bertemu dengan Tuan, dia bisa memberikan kata-kata yang baik untuk mereka dan mereka tidak perlu lagi berjaga-jaga di gerbang. Seorang pria tua berjanggut putih duduk di tengah halaman yang tampak tidak biasa. Sebuah papan catur ditempatkan di depannya tetapi dia bermain sendirian. Berbeda dengan pertemuan mereka beberapa bulan yang lalu, lelaki tua ini jelas telah menua dengan sangat baik. Dia mendengar suara langkah kaki Wen Yan tetapi tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya berbicara dengan acuh tak acuh. "Ya Ner, kamu di sini?" "Ya, aku telah bergegas dari kota angin berawan setelah aku menerima surat Anda. Bolehkah aku bertanya mengapa Anda memanggilku kembali ke kediaman keluarga Jiang Kakek?" Suara Wen Yan tetap ramah seperti biasanya. Mendengar itu setara dengan berjemur di bawah sinar matahari dan itu membuat orang merasa sangat senang. "Oh iya, aku baru saja bertemu wajah yang aku kenal. Aku yakin Anda pasti sangat ingin bertemu dengannya kakek, jadi aku memutuskan untuk mengizinkannya masuk." Pak Tua Jiang tertawa getir, satu-satunya orang yang benar-benar ingin dia lihat sekarang adalah Guru Oyun. Sayangnya gadis itu telah kehilangan nyawanya di lautan lava ketika dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya dan Pak Tua Gu, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup baginya sama sekali. Karena itu tidak peduli siapa yang dibawa Wen Yan, itu tidak akan membuatnya bahagia. Namun, tepat ketika Pak Tua Jiang hendak berbicara, sebuah suara tenang terdengar dari belakangnya, menyebabkan sosok tua itu gemetar. "Pak Tua Jiang, lama tidak bertemu, kamu tidak terlihat begitu baik." Gemerincing, salah satu bidak catur di tangan Pak Tua Jiang jatuh ke papan catur. Dia mengangkat kepalanya dengan tidak percaya saat tatapannya jatuh pada kilatan jubah hijau di sebelah Wen Yan. Ekspresi di matanya berubah dari kaget, heran, sebelum perlahan berubah menjadi gembira. Dia kemudian bangkit dengan suara mendesing saat suaranya yang sudah tua bergetar karena terlalu bersemangat. "Gadis Gu, apa itu benar-benar kamu? Dia tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah jatuh ke lautan lava, bagaimana dia bisa bertahan?" Wen Yan merasa ragu dan matanya melesat bola-balik antara Pak Tua Jiang dan Guru Oyun. Meskipun dia tahu bahwa kakeknya akan senang melihat Guru Oyun, dia tidak pernah berharap kakeknya bereaksi begitu bahagia. Ini sama sekali tidak logis. Guru Oyun tersenyum lembut saat dia berkata, "Ini aku. Kamu." Suara Pak Tua Jiang tidak percaya. "Kamu tidak mati. Aku beruntung." Guru Oyun mengangkat bahunya. "Apakah kamu tidak senang melihatku selamat? Mungkinkah kamu ingin aku mati di lautan lava itu, Pak Tua Jiang?" Kalimat itu penuh dengan lelucon tetapi juga meyakinkan Pak Tua Jiang untuk sepenuhnya mempercayai kenyataan itu. Hahaha. Sama seperti Wen Yan berpikir bahwa lelaki tua itu telah kembali normal, tawa yang cerah dan jernih meletus dari Pak Tua Jiang. Senyumnya bersemangat dan berdering di seluruh atmosfer di kediaman keluarga Jiang. "Gadis Gu, kamu benar-benar masih hidup. Tahukah kamu bahwa kamu hampir membuatku takut dan Pak Tua Gu sampai mati hari itu?
Bahkan cucuku mengalami depresi sepanjang hari ketika aku memberitahu dia berita itu. Dia baru saja mulai bekerja keras dalam kultivasinya. Setelah waktu yang lama, Pak Tua Jiang berhenti tertawa dan menghela nafas, namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jika Guru Woyun benar-benar mengorbankan dirinya untuk mereka, dia dan Pak Tua Gu akan selamanya hidup dalam penyesalan. Tentu saja, sebagian besar adalah simpati. Seorang jenius tak tertandingi seperti dia seharusnya tidak jatuh seperti ini. Selama dia hidup, suatu hari, daratan ini akan menjadi miliknya. Kakek. Wen Yan bertanya sambil menatap Pak Tua Jiang dengan pikiran berkabut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan Nona Gu? Pak Tua Jiang menghela nafas berat sebelum menjelaskan. Sebelumnya Pak Tua Gu dan aku mengalami bahaya selama kami mencari senjata ilahi. Awalnya gadis Gu bisa lolos, namun dia telah jatuh ke lautan lava untuk menyelamatkan kami. Jika bukan karena dia, kami akan menjadi orang-orang yang kehilangan nyawa kami di lava. Wen Yan tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak hal akan terjadi sebelum ini. Matanya menatap Guru Woyun dengan penuh rasa terima kasih. Nona Gu, kamu sudah menyelamatkan kakekku sekali. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akhirnya akan menyelamatkannya lagi. Ini adalah sentimen yang akan sulit bagi kami untuk membayar sisa hidup kami. Guru Woyun tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, tujuannya tidak sesederhana itu. Seluruh wilayah blok utara itulah tujuan sebenarnya. Tuan. Saat Pak Tua Jiang dipenuhi dengan kegembiraan, seorang penjaga bergegas masuk. Tuan, keluarga Gu ada di sini untuk berkunjung. Mendengar ini, wajah Pak Tua Jiang langsung berubah. Dia pasti tidak pernah lupa bagaimana orang tua ini mencoba merebut gadis Gu darinya. Jika Pak Tua Gu mengetahui bahwa gadis Gu ada di kediamannya dan mencoba merebutnya, apa yang harus dia lakukan? Selain itu, gadis Gu telah kembali dari kematian, jadi dia jelas ingin bernostalgia dengannya. Bagaimana dia bisa menemukan waktu untuk menghibur orang tua itu? Aku tidak akan menemuinya. Aku tidak akan menemuinya. Pak Tua Jiang melambaikan tangannya, tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu dan menambahkan. Oh benar, beritahu Pak Tua Gu bahwa aku pergi keluar untuk menjalankan beberapa tugas. Aku hanya akan kembali sekitar setengah bulan. Setelah setengah bulan berlalu, dia akan mengungkapkan berita tentang kelangsungan hidup gadis Gu kepada lelaki tua itu. Selama periode waktu itu, dia pasti akan membuat anak-anak dari keluarga Jiang menjalin hubungan yang baik dengan gadis Gu. Meskipun tidak ada laki-laki di generasi ketiga keluarga Gu, jika keluarga Gu benar-benar berhasil membengkokkan gadis Gu ke jenis kelamin yang sama, kepada siapa dia harus mengirimkan ratapannya? Hahaha. Kamu kentut tua, siapa yang baru kembali setengah bulan? Sayangnya, seperti yang dikatakan Pak Tua Jiang, tawa keras terdengar dari luar halaman. Wajah Pak Tua Jiang langsung menghitam. Orang tua ini baru saja menerobos masuk. Itu saja, aku sudah selesai. Tidak ada waktu bagiku untuk menyembunyikan gadis Gu sekarang. Memang, ketika kilatan jubah biru memasuki halaman, lelaki tua itu langsung membeku di tempat. Kamu, gadis Gu, kamu masih hidup.
Pak Tuagu tampak sangat heran saat dia menatap Guru Woyun dengan tak percaya. Tubuhnya bergetar. Baik dia dan Pak Tua Jiang telah hidup dalam penyesalan selama beberapa bulan terakhir. Jika mereka tidak menyeret gadis Gu untuk mencari senjata ilahi, mungkin dia tidak harus mengorbankan dirinya untuk hidup mereka. Keadaan kota utama yang awalnya damai juga tidak akan hancur karena kematian Guru Woyun. Mereka telah mendorong semua kemarahan mereka ke keluarga Lan. Oleh karena itu, pada saat ini, keluarga besar sama tidak cocoknya dengan minyak dan air. Pak Tuagu, bagaimana kabarmu hari ini? Guru Woyun tersenyum. Dia menyukai Pak Tuagu hanya karena dia telah memilih untuk berdiri bersamanya dan menghadapi ancaman Bai Yin. Pak Tuagu akhirnya sadar kembali dan berseru dengan penuh semangat. Pak Tua Jiang dan aku berpikir kamu sudah mati. Kami tidak berpikir bahwa kamu masih hidup. Ini terlalu fantastis. Pak Tua Jiang dan aku sebelumnya telah membahas ini, bahwa sebagai tanda terima kasih kami akan membuat pengaturan yang sesuai untuk kerabatmu. Kami telah mengirim surat untuk memberitahu Dokter Suci dan yang lainnya dan telah merinci semua yang terjadi dengan sangat jelas dalam surat kami. Apa? Guru Woyun tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua lelaki tua itu akan memberitahu tuannya tentang kecelakaannya. Jika tuan mengetahui hal ini, berita itu pasti akan sampai ke telinga ayahku. Guru Woyun mengernyitkan alisnya saat memikirkannya saat tanda putus asa melintas di dahinya. Gadis Gu, ada apa? Pak Tuagu tidak bisa memahami reaksi Guru Woyun dan bertanya dengan heran. Tidak apa-apa. Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Namun aku menyarankan kalian berdua untuk bersiap-siap. Kota utama tidak akan damai lebih lama lagi. Jika ayahku mengetahui bahwa aku dalam bahaya, dia akan membalikkan seluruh wilayah blok utara. Terutama keluarga Lan, tidak ada satu jiwa pun yang akan selamat. Kalau tidak, ayahku yang terlalu protektif itu tidak akan diberi gelar orang gila. Namun aku harus memberitahu Lan Ge tentang masalah ini. Bagaimanapun Lan Ge masih anggota keluarga Lan.